跑出来呀、开始了，德尚阿姨。姐妹们午安，我们的聚会要开始了，感谢主，我们还有机会在家乐里面见面。我们感谢主，给我们每一个人都有平安健康，来到这个网络上见面，求主帮助我们。现在我们的聚会开始，我们低头默祷。敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵循他命令的，便是聪明人。耶和华是永远赞美的。Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut
弟兄姐妹们低头祷告。慈悲爱我们天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。主，我们感谢你。主啊，今天星期四，我们家乐的弟兄姐妹们，我们有机会继续在一起来敬拜主，我们有互相见面在网络上。主，这一切都是你的恩典。主耶稣帮助我们每个人，主耶稣坚强我们。主啊，你知道我们弟兄姐妹们或者在我们教会的圣徒们有很多被病毒传染到的，求主医治他们。我还有其他治病的，求主医治他们。主啊，你奇妙的双手，你牵他们，你拯救他们，你带领他们，坚强他们，医治他们的疾病。主耶稣，求主耶稣祝福所有的医生护士在医院里服务的，求主给他们平平安安的做这个上帝给他们有力量来做这个很辛苦的工作。主耶稣，你是全能的主，主啊，你救我们，求主你帮助我们每一个人，现在这个病毒能够过去，我们能够来继续在教会里面来一起来侍奉主。主耶稣，我们一下我们要听主安联传道，又是说你的话语的。主耶稣，你借着他的口来给我们讲话，主耶稣帮助他，主啊，圣灵降临在他身上，所以我们所听见的都是主你的话语，求主帮助主。主啊，以下我们的时间全部恭敬交在主神手中，求主带领，求主祝福。我们的向求些祷告，完完全全奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿们。我们再去唱一首歌，就是宣教的中国。Kita angkat sebuah pujian lagi. 有一种爱，像那夏虫用茶米，春蚕吐丝吐不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，生命在牵引到我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定，我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里，我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国，纵然流血的时候，我也永远不会后，我带着异象向前走，要看到宣教的中国，将福音传遍世界每个角落。有一种爱，像那夏虫用茶米，春蚕吐丝吐不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，生命在牵引到我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定，我要传扬主的名，是要得胜在
独立。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国。纵然流血的时候，我也永远不回头。我带着异象向前走，要看到喧嚣的中国，将福音传遍世界每个角落。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国。纵然流血的时候，我也永远不回头。我带着异象向前走，要看到喧嚣的中国，将福音传遍世界每个角落。接下来我们读圣经，继续诗篇124篇4节到6节. Selanjutnya kita baca Mazmur 124 ayat 4 sampai ayat 6. Kita boleh baca masing-masing. 那时贝头必漫过我们，河水必淹没我们，旷沟的水必淹没我们。耶和华是应当称颂的，他没有把我们当也是交给他们吞吃。Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang telah menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. 读经到这里。Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Guru Injil Andean, mari kita ngangkat sebuah pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memerlukan firman Tuhan. Bahkan kami memerlukan firman-Mu bukan hanya 1-2 kali, tapi setiap saat. Karena tanpa firman-Mu, bagaimana mungkin kami bisa hidup? Bahkan tanpa firman-Mu, bagaimana mungkin kami bisa mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami boleh lakukan. Untuk itu sekali lagi Tuhan, di siang hari ini, kami akan melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami boleh dengar, boleh mengerti dengan sederhana, dan kami boleh melakukan dengan taat. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan tolong kami semua, supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua. Sebelum kita akan mulai khotbah, saya share slide dulu ya. Tunggu, saya share slide dulu. Oke, saya share slide dulu. Nah, di awal ini saya akan menunjukkan satu video. Nanti Kungkung, Popo, Oma, Opa bisa lihat di video ini si perempuan ini kira-kira kalau kita mau nilai orangnya tuh bagaimana nanti ya. Kalau kita mau nilai perempuan ini kira-kira orangnya bagaimana dengan sikap yang dia tunjukkan. Nanti Kungkung, Popo, Oma, Opa bisa lihat ya. Aku putarin videonya, bisa perhatikan. Mbak, Pak metik, Mbak. Tuh. Kata siapa, Mbak? Kata siapa boleh? Hah? Itu atasnya. Balikin, Mbak. Ya. Loh, Mbak, udah ada undang-undangannya loh, Mbak. Nah, di video ini kita bisa lihat ya. Di video ini kita bisa lihat ada satu orang perempuan yang memetik bunga Edelweiss ya, bunga yang ada di pegunungan ya. Sebenarnya nggak boleh metik karena ada undang-undang yang mengatur. Tapi perempuan ini sudah ditegur jangan metik, tapi dia metik cari masalah. Jadi ini satu video yang cukup viral di beberapa bulan yang lalu yang sudah cukup lama sih. Nah, kira-kira kalau kita lihat tindakan dari perempuan ini, kira-kira apa yang bisa kita jelaskan? Atau kira-kira apa yang bisa kita gambarkan? Mungkin yang bisa kita gambarkan adalah perempuan ini kelihatannya orangnya ngeyel ya. Susah dikasih tahu ya. Udah dibilang, balikin mbak, balikin mbak. Kalau enggak, nanti akan kena undang-undang, bisa kena denda, masuk penjara loh. Karena ini bunga atau tanaman yang dilindungi oleh negara, oleh undang-undang. Tapi si mbaknya itu ambil aja, pergi aja. Sudah dikasih tahu, nggak mau denger, nakal, bahkan ngeyel ya. Nah, nanti setelah itu dia menghadapi masalah karena tindakan dia ini. Nah, kalau kita melihat contoh video di awal ini, sekarang saya mau tanya nih kepada oma opa semua. Kalau kita punya saudara, punya teman, punya cucu, punya anak, atau punya asisten rumah tangga di rumah yang modelnya kayak perempuan di video ini, kira-kira apa perasaan kita terhadap perempuan ini? Atau kira-kira kalau kita punya anak, punya cucu, punya mantu, punya asisten rumah tangga di rumah, kalau modelnya kayak perempuan ini, kita gimana perasaannya? Pasti marah ya? Pasti marah, pasti jengkel. Udah dikasih tahu, malah tidak dengar. Udah dikasih tahu, malah ngeyel. Nah, perempuan ini udah dibilang, balikin mbak, nggak boleh ambil. Itu di undang-undang ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Tapi dia sembarangan, mau mengambil. Nah, kira-kira kalau si mbaknya itu adalah anak kita pasti marah ya. Kita pasti marah karena kita paling nggak suka kalau lihat orang yang susah ditegur, nggak mau berubah. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau orang yang susah dirubah, kalau orang yang ngeyel, nggak mau dikasih tahu itu kita? Nah, bagaimana nih? Bagaimana kalau ternyata orang yang nggak mau berubah, orang yang susah dikasih tahu itu adalah kita? Bagaimana? Nah, sudah dikasih tahu, tapi setelah itu nggak berubah. Bagaimana tuh kalau orang itu adalah kita? Karena kadangkala ada orang-orang yang memang suka membiarkan dirinya tidak mau berubah. Atau membiarkan dirinya begitu terus. Kalau jadi pemarah terus. Jadi tukang ngambek terus. Jadi orang yang malas terus, nggak mau berubah. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama melihat kondisi pada waktu itu juga yang terjadi di bangsa Yehuda, yang sama persis, susah dikasih tahu, nggak mau berubah, akhirnya ada sesuatu yang Tuhan kasih kepada mereka.
Nah, kita akan belajar sama-sama dari kitab Zefanya, Nah, mungkin kitab Zefanya ini jarang kita dengar ya, mungkin jarang kita baca. Nah, hari ini sama-sama dengan saya, kita belajar dari satu kitab yang mungkin jarang kita dengar, yaitu kitab Zefanya, atau kitab Nabi Zefanya ya. Sebelum kita akan masuk lebih jauh, lebih dalam, kita akan kenalan dulu dengan Nabi Zefanya. Nah, kita kenalan dulu. Siapa sih Nabi Zefanya, atau apa sih Nabi Zefanya? Nah, kita kenalan dulu ya. Nah, yang pertama, Nabi Zefanya itu punya arti nama disembunyikan atau dijagai oleh Tuhan. Jadi Nabi Zefanya itu arti namanya adalah orang yang disembunyikan atau orang yang dijaga oleh Tuhan. Itu arti nama dia. Nah, kita bisa kenalan ya supaya jadi pengetahuan buat kita ya, pengetahuan tokoh Alkitab. Yang kedua, Nabi Zefanya itu ternyata hidup sezaman dengan Nabi Nahum. Jadi Nabi Zefanya dengan Nabi Nahum, kalau kita lihat di Alkitab, itu mereka hidup satu zaman, hidup satu zaman karena mereka hidup di bawah pimpinan-pimpinan raja-raja Yehuda yang sama. Jadi mereka hidup di bawah satu kepemimpinan raja-raja Yehuda yang sama ya. Jadi bukan cuman itu, tapi mereka juga di bawah satu raja yang sama. Nah, selain itu, namun yang membedakan antara Nabi Nahum dan Nabi Zefanya adalah berita. Kalau kita dengar kata nabi, pasti kita ingat nabi itu tugasnya menyampaikan berita, nubuatan dari Allah. Nah, kalau Nabi Nahum membawa berita kepada bangsa Niniwe, sedangkan Nabi Zefanya membawa berita langsung kepada bangsa Yehuda, atau kalau kita kenal bangsa Israel kerajaan selatan ya. Nah, jadi berita nubuatan yang dibawa oleh Zefanya tidak hanya berlaku kepada bangsa Yehuda, tetapi juga berlaku kepada 5 bangsa di sekitar bangsa Yehuda. Apa itu? Filistin, Moab, Ammon, Ethiopia, dan juga Asyur. Jadi, Nabi Zefanya juga membawa berita kepada bangsa-bangsa di sekitar itu. Selain itu, Nabi Zefanya ini keturunan kerajaan, atau dia punya opa, punya kungkung, punya buyut, itu adalah orang-orang penting di kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Nah, misalnya contoh kalau kita lihat di Zefanya pasal 1, dia punya kakek namanya Gedalia, itu gubernur Yehuda. Bahkan Hizkia, buyutnya Zefanya, itu juga raja Yehuda ke-13. Maka kalau kita melihat Zefanya ini hidup dari garis keturunan yang sangat kental dengan penguasa-penguasa di tanah Yehuda, maka pasti dia mengerti ya kondisi bangsa Yehuda, karena dia punya leluhur, dia punya buyut, dia punya opa, itu orang-orang yang bekerja sebagai seorang pemerintah di dalam bangsa Yehuda ya. Pasti dia sangat ngerti nih kondisinya, dia paham betul kondisi bangsa Yehuda. Sehingga ketika Zefanya mendengar berita atau Tuhan menitipkan kepada dia pesan untuk dia bawa kepada bangsa Yehuda, karena dia mengerti, sehingga pesan itu langsung dia cepat-cepat memberitahukan kepada bangsa Yehuda. Karena dia mengerti ini peringatan yang tidak main-main. Dan dia tahu ini satu teguran yang tidak main-main yang Tuhan siapkan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, kalau kita baca Alkitab, Nabi Zefanya pada waktu itu menyampaikan berita memakai sebuah istilah. Istilahnya adalah hari Tuhan. Jadi dia memakai istilah hari Tuhan. Nah, kalau kita hari ini mendengar hari Tuhan, atau kalau kita kadang-kala suka menyanyi lagu hari ini harinya Tuhan, itu kan di dalam suasana yang sukacita ya, happy ya, hari ini tuh harinya Tuhan, kita senang, sukacita, ketawa, gembira. Tapi pada zaman dulu, arti dari hari Tuhan itu bukan sebuah sukacita, tapi arti dari hari Tuhan itu adalah hari penuh penderitaan, hari penuh penghukuman, dan hari penuh penghabisan. Kenapa? Mungkin kungkung, popo, oma, opa tanya ke saya, "Cuan tahu kenapa sih beda?" Ya iya, karena pada waktu itu Zefanya lagi mau menggambarkan suatu kondisi di mana Tuhan tuh marah kepada umatnya. Jadi memakai kata hari penghukuman. Nah, kita bisa lihat perikop ini di Zefanya 1. Coba kalau kita bawa Alkitab, sekarang kita baca, kita lihat di Zefanya 1
ayat 14 sampai 18. Saya bacain ya. Zefanya 1 ayat 14 sampai 18. Kita akan lihat satu berita yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda. Zefanya pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Oke, saya bacain ya. Sudah dekat hari Tuhan, ayat 14, yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Waduh. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala. Dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu. Dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Ayat 17. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus. Mereka menjadi seperti tahi. Ayat 18 terakhir. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Waduh, jadi Tuhan menyampaikan satu berita yang tidak main-main, yang satu berita yang tidak enak didengar tentang hari Tuhan. Kenapa? Mungkin kungku popo oma opa bilang tanya ke saya, Cuan tahu kenapa sih Tuhan menyampaikan berita yang seolah-olah tuh nggak enak didengar? Kenapa sih? Mengapa orang-orang akhirnya dihukum? Jawabannya satu, seperti yang tadi di awal dari video itu. Karena bangsa Yehuda atau orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mau dikasih tahu. Sudah dihukum, sudah dibilang ngeyel, susah dikasih tahu, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki diri. Jadi ingat loh ya, Tuhan itu sabar. Tuhan panjang sabar. Tapi Tuhan juga Allah yang adil. Allah yang tidak membiarkan dosa. Maka ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan dan orang-orang tidak mau bertobat, ada satu hukuman yang besar. Maka tadi dibilang, nah hari Tuhan. Nah, tetapi sebelum kita akan masuk kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yehuda atau oleh orang-orang yang saya bilang orang-orang ngeyel ya, susah ditegur, susah dikasih tahu, saya akan menggambarkan kondisi mereka tuh seperti gambar ini. Nah, coba lihat ya gambar ini. Nah, ini gambar ya. Kungkung, popo, oma, opa pasti tahu gambar ini berarti apa. Gambar ini tuh artinya ada orang yang dituntun untuk kembali ke dia punya itu ya, punya kendaraan mungkin untuk pulang ke rumah. Ada orang yang nggak bisa jalan harus dituntun ya, harus diantar. Nah, sebenarnya kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang Yehuda, itu juga sama seperti kita. Orang yang perlu dituntun, orang yang perlu dikasih tahu, orang yang memerlukan memerlukan tuntunan Tuhan supaya kita tidak terjatuh dan celaka. Tapi Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah kasih firman kepada mereka, Tuhan sudah kasih berita kepada mereka, Tuhan sudah suruh Nabi Zefanya, Tuhan sudah kasih peringatan, tapi mereka tidak mau menerima peringatan, tidak mau ditolong oleh Tuhan. Kalau orang-orang begini tidak mau ditolong oleh orang lain, ya pasti dia jatuh ya, karena sudah nggak bisa berjalan. Kadang-kala kita begitu ya, sudah dengar firman, sudah dikasih tahu, sudah baca Alkitab, sudah ada contoh-contoh yang tidak baik. Kadang-kala kita nggak mau berubah. Mungkin orang sudah kasih tahu, mungkin suami udah kasih tahu, istri, mungkin cucu sudah kasih tahu, anak, mantu. Tapi kadang-kala kita sudah tidak mau berubah. Bahkan firman Tuhan sudah diberitakan dengan sangat keras di gereja. Tapi kadang-kala kita tidak mau berubah. Nah, mungkin kalau kita tidak mau berubah, itu sama berarti dengan orang-orang yang hidup di dalam Perjanjian Lama, khususnya bangsa Yehuda. Nah, bahkan kalau kita mau melihat ya, orang-orang di bangsa Yehuda itu sama seperti orang-orang di gambar ini. Nah, ini gambar kedua ya. Udah dikasih tahu corona itu berbahaya. Udah dibilang kalau nggak pakai masker akan dikenain denda. Udah dibilang Delta itu berbahaya, harus pakai masker. Tapi ada orang-orang yang suka melanggar, tidak taat protokol kesehatan. Kadang-kala juga sama dengan kita. Tuhan sudah kasih tahu, firman Tuhan sudah ada, kita sudah baca,
tapi kita kadang-kala malas, nggak mau taat, mulut kita kadang-kala kasar, kita nggak penuh kasih, kita nggak penuh pengampunan, kita nggak bermurah hati, kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Nah, itu kadang-kala kita suka begitu. Begitupun dengan bangsa Israel. Tuhan sudah kasih tahu, tapi respon mereka tidak berubah. Dibilang loh, Tuhan sudah kasih tahu, tapi dibilang mereka berpaling dari Tuhan. Tuhan bilang, ayo cari aku. Mereka tidak mencari Tuhan. Bahkan mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Itu ada di Zefanya 1 ayat 6 ya. Bahkan yang kedua, mereka tidak mau mendengar teguran. Waduh, ini orang kacau ya. Tidak mau peduli dan tidak mau percaya pada Tuhan. Waduh, ini sudah orang yang sudah keterlaluan ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kungkung, popo, oma, opa? Ada nggak kita di sini? Kadang-kala kita sudah lupa ya. Satu hari nggak baca Alkitab, ya biarin aja kan. Satu hari nggak berdoa, Tuhan nggak berdoa kepada Tuhan, ya udahlah nggak apa-apa. Kita seolah-olah membiarkan hal-hal yang penting itu, ya udahlah nggak apa-apa nggak baca Alkitab. Nah, hati-hati. Bahkan ada orang yang tidak mau peduli lagi, tidak mau peduli dengan kerohanian dia. Ya udahlah, ngapain aku ibadah, ngapain aku belajar firman Tuhan, sudah umur begini ngapain? Nah, padahal nggak boleh begitu ya. Kita harus terus-menerus belajar firman Tuhan supaya kita memperhatikan kehidupan kita, jasmani maupun rohani. Bahkan mereka loh, bahkan para imam, orang-orang di dalam rumah Tuhan ikut juga loh menajiskan apa yang kudus. Waduh, berarti betul-betul kacau pada waktu itu. Jadi seluruh tindakan Yehuda betul-betul sangat aneh. Bahkan Tuhan menggambarkan bangsa ini tuh acu tak acu. Bahkan Tuhan sangat sedih. Tuhan bilang begini kepada mereka. Di Zefanya 3 ayat 7. Tuhan bilang begini. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Mungkin kalau Tuhan mau bicara kepada kita hari ini, aku sangka Andrian, aku sangka Cuantau Angela, atau mungkin aku sangka Bapak Ibu akan bertobat, akan berbalik kepadaku, akan taat. Tapi ternyata makin giat berbuat dosa, kita makin jahat, kita nggak makin mengasihi. Wah, itu terjadi. Maka sangat sedih sekali. Bahkan mereka betul-betul acu tak acu dengan Tuhan. Nah, kita baca ya di Zefanya 1 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah seluruh Yerusalem dengan memakai obor, dan aku akan menghukum orang-orang yang di atasnya telah mengental seperti anggur. Jadi Tuhan bilang orang-orang itu tuh sudah mengental seperti anggur di atas endapannya. Nah, apa sih artinya? Tuhan mau bilang begini nih. Ada orang-orang yang sudah asik dengan hidupnya, yang acu tak acu dan cuek dengan Allah, yang tidak mau lagi peduli. Ya aku mah begini, aku mah aku mah ya sudah begini, udah nggak bisa berubah. Ada orang yang sudah nyaman dengan dia punya hidup yang begini-begini aja, tidak mau koreksi lagi, tidak mau perbaiki diri. Bahkan sudah kebiasaan buat dosa. Nah, itu nggak boleh. Tuhan marah. Nah, ini yang terjadi dengan kondisi pada waktu itu. Mereka sudah asik berbuat dosa, hidup dalam kebohongan, tidak mau taat kepada Tuhan, punya berhala, punya patung-patung, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan yang lebih membuat Tuhan marah adalah mereka bukannya bertobat, malah mereka berkata demikian kepada Tuhan. Kita lihat ya. Nah, mereka bilang begini kepada Tuhan. Yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, mungkin apa nih artinya? Artinya adalah pada waktu itu mereka bilang kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak bertindak apa-apa kepada mereka. Tuhan seolah-olah tidak berbuat sesuatu kepada mereka. Tuhan seolah-olah cuek kepada mereka. Nah, ini aneh ya. Masa Tuhan cuek? Masa Tuhan tidak peduli? Kalau Tuhan cuek, acu tak acu, seperti apa yang bangsa Yehuda utarakan, tidak mungkin Tuhan masih mau memberitakan firman. Ya enggak? Kalau Tuhan cuek, mana mungkin Tuhan kasih peringatan. Bahkan mana mungkin Tuhan mengizinkan kitab Taurat ditemukan lagi oleh Raja Yosia supaya mereka bisa belajar. Tidak mungkin Tuhan mengirimkan nabinya supaya mereka bertobat. Tidak mungkin Tuhan tidak berbelas kasih kepada mereka dengan menghukum bangsa-bangsa yang menindas Yehuda. Nggak mungkin. Begitupun dengan hari ini. Kalau kita bilang, ya Tuhan yang nggak peduli. Nggak mungkin. Hari ini kita ada berkat, kita bisa bangun pagi, kita bisa makan. Berkat Tuhan banyak. Tuhan tidak mungkin tidak peduli. Maka kadang-kala
Kalau Tuhan sudah baik ya kita harus setia juga kepada Tuhan. Sehingga ada satu penafsir bilang, kitab Sefanya ini adalah pesan Allah bagi umatnya untuk memulihkan nama baik Tuhan. Nah, kenapa memulihkan nama baik Tuhan? Bukan berarti Tuhan perlu itu ya, perlu pembuktian bahwa dia baik, enggak. Tuhan sudah baik pada hakikatnya. Tapi Tuhan ingin menyatakan bahwa dia baik karena orang Israel atau bangsa Yehuda salah menilai Tuhan. Tuhan bilang Tuhan baik, kalian yang tidak baik justru. Yang apa? Yang melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan ingin menunjukkan kekecewaan dia kepada bangsa Yehuda yang hidupnya tidak benar. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga bisa belajar dari bagian ini. Ini ada ayat firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 3. Kembalilah kepada Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini. Dan semua orang yang mentaati perintah-perintahnya. Bertindaklah menurut kehendak Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Siapa tahu kamu akan luput dari penghukuman pada hari Tuhan menunjukkan kemarahan. Jadi Tuhan bilang, yo kalau gitu sekarang, mari bertobat. Mari berbalik kepadanya. Tuhan menunggu kita untuk berbalik kepada Tuhan. Yuk, mari kita saat ini kalau sudah jauh dari Tuhan, sudah melupakan Tuhan, hidup tidak sesuai dengan Tuhan, mari bertobat, mari berbalik. Karena Tuhan itu baik. Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Tuhan menunggu kita untuk sungguh-sungguh bersujud, rendahkan hati, rendahkan diri untuk bertobat, meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk berbalik kepada Tuhan setiap hari. Maka kalau hari ini ada firman ini, firman diberitakan tidak hanya keras, tidak hanya menegur, tapi juga ada firman yang mengajak kita untuk berbalik lagi. Tuhan menunggu kita. Namun, kungkung popo, oma opa, mari kita jangan sia-siakan penantian Tuhan terhadap diri kita. Karena kalau kita menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan kasih untuk kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk bertobat, nah pasti akan ada sama seperti mereka, kita akan dihukum. Nah, maka saya berpikir pada hari ini kita juga harus hati-hati, kita harus lihat kembali kehidupan kita harus datang kepada Tuhan, kita harus segera bertobat. Maka setelah firman Tuhan selesai, setelah ibadah selesai, coba kita selidiki, masih ada nggak kebiasaan buruk, masih ada nggak dosa, masih ada nggak hati yang tidak beres, atau aku kadang-kala masih suka lupa nggak berdoa. Nah, itu kita perlu cek. Atau kadang-kala aku hidup bagaimana? Sudah nggak aku hidup, aku jadi berkat, aku memberitakan Injil, aku mengajari cucu di rumah, itu kesempatan loh, kita boleh memberitakan Injil kepada cucu kita yang ada di rumah. Sudah nggak atau belum? Kalau kita ada kesempatan, mari kita berbalik, mari kita kembali kepada Tuhan, jangan lagi mendukakan hati Tuhan, karena akan tiba hari Tuhan. Akan tiba kesempatan di mana kita tidak lagi bisa punya kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan bilang begini, di Zefanya 1 ayat 13, maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Jadi Tuhan mau bilang, akan tiba satu masa di mana bangsa Yehuda tidak akan menikmati apapun yang mereka lakukan. Bahkan Tuhan akan tiba waktunya. Hari Tuhan akan datang untuk membuat mereka sadar akan dosa-dosa mereka itu. Begitupun dengan kita. Akan membuat mereka akan menderita selama-lamanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Oma Opa, Kungkung Popo, dosa itu tidak main-main. Tuhan sangat serius kepada setiap hal yang tidak benar. Begitupun dengan kita hari ini. Maka saya berharap hari ini kita yang hidup di tengah-tengah dunia, mari kita berefleksi, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Hari ini kan kita lihat ya, dunia ini begitu rentan. Kita bisa sakit, kita bisa kena corona, kita bisa susah, kita bisa mati. Itu sebenarnya momen di mana kita perlu bergantung, berharap, dan hidup kepada Tuhan. Bukan malah makin jauh dari Tuhan. Bahkan kita ketika ada peringatan, ketika kita diibadah dengan firman Tuhan, mari kita betul-betul renungkan sebagai batu peringatan supaya kita boleh berbalik dan kembali kepada Tuhan. Supaya apa ya? Kehidupan kita tidak akhirnya membuat kita menderita karena dosa-dosa kita.
Dan mari juga kita boleh ingat bahwa setiap hari kita ditunggu oleh Tuhan untuk kita berbalik dan mau taat kepada Tuhan, supaya hidup kita jangan ngeyel, jangan seperti bangsa Yehuda yang akhirnya cari gara-gara dengan Tuhan dan kehidupan mereka jatuh di dalam dosa. Ingat, suatu saat semua kita akan berakhir waktunya, setiap kita akan kembali kepada Tuhan, kita akan menghadapi hari Tuhan, kita akan ketemu dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, kira-kira apa respon Tuhan kepada diri kita? Tuhan sukacita nggak lihat kita? Atau jangan-jangan Tuhan bilang, sorry, aku nggak kenal kamu, kamu bukan hamba yang baik, kamu bukan hamba yang setia. Bahkan kalau kita nanti tiba hari Tuhan, kira-kira apa yang kita akan rasakan? Sukacita? Hari ini harinya Tuhan karena kita sukacita atau karena kita sedih? Ternyata kita mendapati bagian di mana kita dihukum oleh Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di akhir, supaya kita boleh ingat ya, di terakhir. Wahyu 20 ayat 15 bilang begini. Perhatikan sama-sama, ini bagian yang penting sekali. Wahyu 20 ayat 15. Perhatikan ya, semua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saya berharap kita boleh sungguh-sungguh serius kepada kehidupan kita. Jangan main-main karena waktu ini singkat, tapi juga kita boleh lihat ada anugerah Tuhan ya. Jadi di satu sisi Tuhan begitu benci dengan dosa, tapi di sisi lain Tuhan juga beranugerah mau mengasihi orang yang mau datang kepada Tuhan. Maka mari hari ini kita boleh sadar, dan setelah firman Tuhan kita boleh memikirkan lagi dan kita boleh mengambil tekad untuk kita mau semakin hari semakin serupa Kristus. Semangat Ciayo, sama-sama kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Ya, bye-bye, Tuhan memberkati, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati, menegur, menguatkan kita. Sang Picufu ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan di siang hari ini, yang boleh membuat kami ingat lagi bahwa kami tidak boleh main-main dengan hidup ini. Kami harus serius, bahkan kami harus semakin hari semakin serupa Tuhan. Karena Tuhan membenci hidup yang terlena dengan dosa. Tuhan menginginkan kami untuk semakin hari semakin serupa Tuhan. Tuhan, kalau ada kebiasaan buruk, ada kata-kata yang tidak baik, ada pikiran, hati, tindakan yang kurang baik, bahkan kami kadang-kala tidak jadi berkat kepada cucu, anak, orang-orang di rumah kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami supaya di umur kami yang tidak lagi muda, tapi kami mau hidup semakin hari semakin indah. Dan kami mau memakai waktu-waktu kami semakin hari juga semakin taat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, dan Tuhan juga kasih kami semangat supaya kami boleh setiap hari semakin mau cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andre atas firman-Nya yang telah disampaikan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Andre. 弟兄姐妹们，大家好。这个时候我要做绿场的会务报告，就是下周四8月12日讲员以决议传道竹林夏美瑞姐妹untuk pelayanan hari Kamis yang akan datang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Angela. Yang liturgis adalah Ibu Siamedre. Biarlah kita semua bisa ikut serta di dalam persekutuan Zoom pada hari Kamis yang akan datang. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Kaleb pada sore hari ini. 好，这个时候我们要结束今天的加勒团聚会，我们邀请 Andre 传道为我们做祝福的祷告。Doa penutup akan disampaikan oleh Guru Injil Andre. Saya persilakan. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa dengan rekan-rekan seiman, kami boleh mengadakan ibadah, kami boleh bertemu dengan keadaan yang sehat, masih sukacita, bahkan kami sangat bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melewati hari-hari yang indah, dan hari ini kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berjumpa, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami, Tuhan pakai kami menjadi berkat di rumah,
Tuhan tolong kami dalam pekerjaan, apapun yang kami kerjakan di rumah. Tuhan juga kasih kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga kasih kami orang-orang yang boleh mengasihi kami. Dan melalui Komisi Kaleb, kami juga boleh bertumbuh. Tuhan juga boleh memberkati, mungkin ada opa-oma, kungkung, popo yang lagi sakit dari keadaan lemah tubuh. Tuhan yang boleh menolong mereka. Tuhan yang hibur di masa-masa umur yang sudah tidak lagi muda, biar Tuhan yang boleh bersama-sama terus dengan mereka. Dan Tuhan ajar kami, supaya kami boleh taat, boleh semakin serupa Tuhan, meninggalkan dosa, hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat daripada Allah Tritunggal, berkat daripada Allah Bapa, kasih, sukacita daripada Yesus Kristus, dan juga penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, boleh menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Andre.